untuk dagang saya itu kan nggak ada komen, jadi udah bagus, udah oke gitu ya, cocok seperti yang udah cocok. Itu bahkan banyak konsumennya sekarang. Kalau antara 16 sampai 70 tadi ya, itu secara rata-rata itu biasanya di harga berapa? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Sekarang diambil rata-rata Pak, rata-rata itu nyampe berapa per kilo harganya di pasaran? Dengan kondisi yang seperti itu? Sekarang kan memang baru anjlok ya. Sekarang ya. Oke. Jadi kalau ya kadang-kadang saya tanam sios juga pernah. Itu laku 74 pernah Per kilo ya. Terus? Tapi terendah itu kita 16.000. 16.000. Kalau antara 16 sampai 70 tadi ya, itu secara rata-rata itu biasanya di harga berapa? Harga normal. Harga normal. Harga normalnya. 20 sampai 25 per kilo. Padahal kalau menurut pengalaman Pak Sari nih, kembali lagi-lagi ke Siostafi ya, karena lebih pengalaman di situ kan Pak, karena terbukti tadi udah bilang gitu kan, dibanding yang lain sudah nyoba ini ternyata kan tidak melebihi Siostafi. Itu dari harga 20.000, katakanlah 20 aja lah Pak, sampai 25 itu dari sisi penghasilan secara penjualan tonase dibandingkan dengan pengeluaran biaya pupuk, benih, pestisida itu ada keuntungan yang signifikan atau hanya biasa-biasa saja? Kalau harga 20 kan biasa juga. Nanti kalau harga 20 ke atas itu memang itulah kita bisa. Luar biasa ya Pak ya? Ya kalau 20 itu kan kita paling dapat gaji lah. Kembali lah ya istilahnya. Tapi kalau dengan harga yang sama Pak Sari, merek yang lain, apalagi yang bukan Tafi, harganya sama 20 misalkan, dengan biaya yang sama, itu lebih untung mana Pak? Kalau untuk rendemennya itu kan masih banyak kan Tafi. Tafi tadi ya? Itu kan saya pernah mencoba menghitung barang satu pohon keluar berapa butir gitu kan, berapa kilo itu kan saya pernah. Kalau merek yang lain Pak, bukan Siostafi ini maksimal dalam satu pohon tuh bisa berapa kilo atau berapa on? 0,7 ya? Nggak sampai sekilo ya? Nggak sampai sekilo. Saya belum pernah, kecuali kalau orang lain nggak tahu ya. Kalau saya Nah, pengalaman ini kan tadi kan sudah bilang nggak setting, tidak disetting kan? Ini fakta yang dijalani oleh Pak Sari sendiri. Berarti kalau merek yang bukan Siostafi, apalagi yang bukan Tafi, itu berarti maksimal hanya 0,7 kg. Tapi kalau Siostafi sendiri itu bisa maksimal mencapai berapa dalam satu pohon, Pak? Satu pohon ya kita di rata-ratakan 0,8, 0,9 lah. Tapi kalau menghitung setiap pohon kita kan saya potong saja misalnya tanaman berapa, misalnya 5.000 kali 0,8 nanti tembusnya berapa akhir. Oh berarti secara total keseluruhan di persentase. Nah kalau ngitung yang gemuk berapa yang berarti di rata-rata ya Pak ya? Ada yang sekilo lebih ada. Ada. Ini Mas, nanti boleh ditambahi oleh Pak Sari, apa benar ada ya dari lagi-lagi dari sumber yang saya dapat juga petani yang memang kayak Pak Sari ini yang sudah senior, sudah kawakan, sudah pengalamannya banyak. Kalau Siostafi dibanding kita nggak usah ngomong bukan Tafi deh, kelasnya jauh lah, bener kan Pak ya? Kemudian sama-sama Tafinya, tapi merek lain. Kalau Siostafi itu walaupun sudah petikan keberapa, biasanya petik berapa kali Pak Siostafi? Pertama sampai terakhir. Tahap pertama ya? Pertama, kedua, ketiga itu sampai berapa kali? 16-an kali. Nah, katanya ini walaupun harusnya maksimal itu 16 kali petik, sudah kan? Kalau di yang Tafi yang lain itu sudah selesai.
Tapi kalau Siostafi itu dikasih nutrisi lagi, dibungkus lagi itu katanya bisa kembali bersemi lagi, keluar buah lagi, yang normal sama dengan yang dulu. Yang pertama. Yang pertama, tapi yang di sisi yang lain dia bisa sih, cuma nggak senormal yang pertama, lebih kecil. Apa benar bisa diceritakan? Kenapa begitu, Mas Gari ini dari sisi? Jadi emang salah satu keistimewaannya Siostafi nih, Pak. Itu ada apa ya? Kalau misalkan di tahap buah pertama sudah habis, itu bisa istilahnya kayak terremajakan. Jadi bisa ada buah yang kedua, sap kedua. Nah itu hasilnya bisa mengimbangi yang pertama. Nah, dengan catatan memang perlu ada apa ya? Istilahnya perawatan memang. Iyalah, nah, itu kan pasti. Gitu. Pasti. Kalau enggak kan, misalkan petani mau nggak dirawat lagi, mau selesai mau ditanami yang lain ya sudah biarkan kan Pak. Iya. Tapi kan ngejar ini harga biasanya Pak. Ya. Kalau ada harga tinggi pasti kan dikejar terus gitu. Dirawat lagi gitu ya. Pak. Oke, masuk akal juga. Iya. Berarti kalau dari Siostafi sendiri ada harapan untuk ke situ ya Pak ya? Iya. Tapi kan kadang-kadang petani begini. Kalau harga baru ngedon, meskipun nanti itu bisa terus lagi, bisa tumbuh lagi ya. Kadang-kadang kalau dalam hati itu ngedon, itu kan sudah dibiarkan nggak dilanjut. Tapi kalau hitungan saya kan nggak seperti itu. Kalau misalnya itu pohon masih potensi untuk berbuah, kita rawat lagi. Kita hitung-hitungan lagi. Misalnya tanam biayanya sudah berapa. Jadi dari tanam 0 sampai nanti petik lagi, itu sudah menelan biaya lagi. Waktunya ya sudah agak panjang toh. Wangi Pak. Pinter Bang. Nggak salah kita kesini. Ternyata saya lihat pertama kali, mohon maaf nih Pak, saya nggak percaya kalau Pak Sari ini pintar. Iya. Kok gitu kenapa? Ternyata kita yang goblok. Ilmunya banyak bener loh Pak. Jadi secara hitung-hitungan itu petani, tapi pola pikirnya kalau orang berbisnis. Ya kalau saya sekolah jadi insinyur Mas. Iya, benar. Sayang gitu kan ya. Nggak sekolah ya. Jangan sekolah Pak. Kalau jadi insinyur nggak mau bertani, nggak kenal Siostafi. Gitu Pak. Dan insinyur Apa? profesor. Prof Sari. Prof Sari. Prof Sari. Oke, Prof Sari. Prof Sari cabe. Yang seringnya cari cabe-cabean kamu. Prof Sari. Nggak boleh ketawa saudara. Oke, berarti memang benar ya Mas? Ya betul. Pak Sari juga pernah mengalami seperti itu, melakukan seperti itu. Terbukti juga kan ya. itu kan sering-seringnya itu nanti pada hari istilah harga yang bagus. Pas harga bagus. Biasanya seperti itu. Nah, yang petikan pertama ini sudah selesai. Ya, tanam pertama biasanya kan Harganya banyak yang tanam. Ya, Nanti kadang-kadang harganya. petani itu kan sudah panen, harganya turun, nah udah biarin Ditinggal aja, terus. tinggal. Nah, kita lihat aja lah, lihat nanti kalau potensi untuk dirawat lagi. Nah ini Mas, ini yang memang perlu kita informasikan ke sahabat visi maupun ke petani-petani kami yang lebih ada keistimewaan lagi itu ya tadi, selain yang tadi varietasnya memang sudah terjamin, tahan virusnya bukan abal-abal ya Pak, Terbukti nyata. buktinya ada. Istimewa yang tidak didapat oleh merek yang lain itu ketika kita merawat lagi bisa seperti yang awalnya kita pertama kali mengejar harga lebih rawat lagi dengan biaya lebih irit ya Pak ya tentunya. Iya. Ini masuk Waktu lebih cepat. lebih dekat. Terus yang kedua, Pak Sari nanti kalau ada pengalaman boleh membenarkan, kalau tidak ini yang saya tanya ke Mas Garis ya. Ada banyak pedagang nih Pak, bukan dari sisi petani. Katanya dia milih beli dari petani itu Siostafi dengan pertimbangan kalau kirim jarak jauh resiko lebih kecil. Lebih kecilnya apa? Kalau di sana itu untuk di pasar Pak, di pasar di mana? Di Jakarta itu Pasar Indo, Pak. Pasar Indo. Pasar Indo. Itu kan jarak jauh biasanya walaupun kuat tidak busuk banyak harus Siostafi kan. Tapi anehnya kalau di apa Pak dikasih cipratan air, dia bisa mengembang lagi Pak. Jadi kelihatan seger lagi gitu loh Pak istilahnya. Kalau kita misalnya orang itu udah ngantuk, gitu. Layu lah. Layu. Apalagi
apalagi dari pengepulnya itu belum dibayar, itu kan layu sekali kan Pak? Menurut saya nih. Nah, ketika ada merah-merah 10 di hadapan, wah seger lagi itu kan Pak? Sama, bener nggak seperti itu Pak? Kurang lebih memang seperti itu. Ada pengalaman nggak? Itu memang sebenarnya kalau untuk cerita langsung belum ya Pak. Tapi emang sering dengar isu seperti itu. Dan Kalau itu saya ini bukan hanya dengar, bukan yang ngomong itu pedagangnya sendiri. Nah itu malah langsung tuh. Dia kirim kalau di sini ada nggak yang komen kayak gitu Pak? Belum pernah kalau. Bukan masih rahasia pengepul ya. Tapi kalau membuktikan bisa. Kalau membuktikan disekak. Kalau membuktikan bisa. Memang seperti itu. Ya gitu ya. Kalau kita misalnya kita panen musim kemarau. Tapi kita nggak kalah-kalah lah, istilah cuman biar agak seger. Iya. Nanti petik dari lahan. Itu kan agak kepes. Betul. Itu kasih, tapi jangan direndam. Cuman kasih air untuk pemicu penyembuhan kalau orang sakit. Itu memang bisa kembali. Tapi ya nantinya agak keras sedikit, agak ketas. Oke. Berarti ngomongan itu kan yang saya dapat itu dia orangnya itu Pak, maksudnya Pelaku berarti ya? ngomong saya itu tidak hanya menyenangkan supaya apa ya, menghibur gitu enggak, tapi pamrih lah ya, tapi kenyataan seperti itu. Dan kalau Pak, biasanya Pak Sari, kemudian tetangga petani Pak Sari atau dari dalam perkumpulan itu kalau panen, pasca panen ya saya tanyakan itu dijual sendiri ke pengepul atau didatangi pengepul ke lokasi atau bagaimana? Kita membawa ke pengepul. Dibawa ya? Jauh nggak dari lokasi sini? 2 kilo Mas. Oh iya nggak begitu jauh. Tapi ada yang sering kesini ya. Berarti kadang-kadang didatangi. Kadang-kadang kita bawa ke sana. Untuk apa? Istilahnya lihat harga lah. Oh, iya. Berarti kalau pertimbangkan harga dulu ya. Kalau biasanya kalau pengepul datang itu ketika harga tinggi atau malah harga murah mereka? Kalau datangnya itu malah mahal. Malah mahal. Dia yang butuh masalahnya. Dia kurang barang. Kurang barang, datang. Nah, tapi kalau banyak enggak. Petani mau segini tak jual. Kalau dia nggak dapat barang ya tetap beli. Diambil lah. Tapi ketika dia nggak begitu butuh barangnya ada, kita yang ke pengepul. Ya. Gantian Pak, yang diakali petaninya. Ini kurang bagus ini, walaupun bagus ya. Malah lagi lain. Mutar kita. Mutar gitu ya. Bensinnya habis berapa ya? Enggak, paling 1 liter. Kalau udah bawa 1 liter kan masih untung. Oke. Hitung-hitungan lagi dong. Lagi hitung-hitungan. Bener ya, ternyata bener ya. Bisnis deh Pak. Jadi petani, tapi apa ya, pola pikirnya itu sudah harus pakai hitung-hitungan. Makanya beliau itu nggak mau beralih ke Siostafi dari sampai sekarang itu ya karena mikirnya itu banyak pertimbangan gitu ya Pak Sari ya. Oke, berarti bisa kadang-kadang kita antar, kadang-kadang didatangi. Kemudian apa itu? Kalau pernah nggak Pak Sari itu menanam Siostafi khususnya ya? Itu pas harga bagus-bagusnya itu nyampe berapa? 74. 74 nyampe? Waktu waktu rawit itu nyampe 80, itu saya jual 74. Sama yang nggak siap, nggak tapi sama harganya. Tapi kita punya aku sendiri. punya Pelanggan sendiri. Kalau Pak pernah ngalami ini secara umum? Iya. Bukan hanya Siostafi, pernah ngalami gagal panen gitu? Gagal panen pernah. Karena apa? Gagal harga pernah. Semua istilah pernah semua Mas. Itu terbanyak di Siostafi atau sebelum Siostafi Bapak? Itu waktu gagal itu Sios Mas. Siostafi? Ya udah, soalnya nanam tuh udah lama sih. Yang Pasar. nggak Sios ya pernah. Itu sebelum Sios kan ada produk lain lah dari kapal terbang ada itu. Rimbun kalau nggak salah. Itu pernah gagal. Dia nggak tapi lain Sios dia juga pernah. Pernah sering ngalamin gagal? Sering Mas, sering. Kalau petani itu kan istilahnya apa ya, spekulasi lah Mas. Spekulasi karena
itu memang profesi ya. Ya seperti apapun lah kita jalannya. Nggak kapok ya? Enggak, kalau kapok nggak panen mas. Oh, iya, nggak makan. Iya. Nah, ini yang menariknya di sini yang mau saya tanyakan. Sios Tavi maupun yang lain pernah gagal, pernah ini. Nah, secara kembali ibarat orang sakit, cepat yang mana? Untuk Pemulihan modal lagi cepat yang mana? cepet yang tapi cepet siasnya. Masalahnya apa kok? Sama-sama gagal kok cepet ini. Pertama Alasannya kan ya itu yang tadi saya katakan. Pertama kalau sios yang sekarang masalah layu kurang nggak berarti layu. minim berarti secara apa ya? Masalah virus udah nggak ada virusnya. Tidak diragukan lagi, Pak. Berarti secara biaya untuk operasional itu lebih sedikit dibanding dengan yang lain tadi. Ya kalau operasional sama, tapi cuman nanti keuntungannya nggak sama. Ya beda. Yang lebih banyak. Kalau nutrisi memang tapi itu istilah kalau manusianya itu mangas lah mas. Rakus. Rakus kalau kelasnya siap itu rakus. Jadi kalau buahnya banyak itu ya pas-pas saja karena dia makannya banyak. Oke, ya wajar lah ya. Sama seperti saya dengan teman saya tadi yang saya bilang tadi, bukan sampean yang Oni tadi loh, itu ya rakus juga kayaknya. Saya satu piring, beliau sudah 3,5 piring. Gede berarti. Gede. Lagi ada kayak gini. Ini kita makan satu aja udah kenyang kan? Iya. Dia kalau kita tinggal ke belakang, ke depan Habis nanti ya? tinggal piringnya nanti. Iya. Tugas kalian piringnya berarti. Ya, kadang-kadang begitu. Wah, Wong saya itu kadang-kadang kalau ngajak beliau itu di tempat siapa itu malu pak. Asbaknya bagus ya buat souvenir gitu ah. Nah, ya nggak apa-apa ya namanya ya orang banyak ya tapi apa itu ya sahabat baik itu biar gitu. Halo saudara. Oke pak. Berarti banyak pertimbangan Pak Sari dan teman-temannya yang sekarang itu juga sudah menanam sios Tavi, sudah merasakan sendiri, membuktikan sendiri, perbedaannya banyak ya. Ini baru mas dari seorang Pak Sari saja. Ada Pak Sari yang lain sudah banyak membuktikan sios Tavi di sini. Sudah banyak ya Pak ya petani di sini. Kalau dibandingkan mas di lapangan di sini itu. Ini saya nggak tanya Pak Sari ya. Pak Sari ya. Itu sama-sama Tavi maupun yang bukan Tavi itu persentase ditanam petani itu dengan sios Tavi lebih banyak mana? Secara share-nya? Share-nya tetap untuk apa? Ini pembandingnya yang non Tavi dulu ya. Ya. Kalau untuk yang non Tavi sama Tavi sudah jelas banyak yang Tavi. Ya. Nah untuk sesama Tavi ini, nah sios Tavi ini banyak Pak. Paling banyak ya. Banyak. Ya karena pertimbangannya kata Pak Sari tadi yang bukan Tavi itu kadang-kadang resikonya lebih besar ya Pak ya. Iya. Untuk ketahanan hama penyakit Virus, itu otomatis kan. Terutama yang virus tadi ya Pak. Pertama virus ya. Kalau sampai kena virus Pak, itu paling fatal itu apa Pak? Mungkin tambahnya cuma sedikit ya Pak Komus. Lebih ke mungkin jarak tanam sih. Ya. Kalau beberapa kali keliling itu kan kalau saya mengamati itu lebih ke apa ya? Kalau menurut saya itu cenderung rapat. Jadi kalau bisa lebih di perlebar. Penebasnya ini, bagulnya ini, itu selisih 3.000. Lari Pak. Dia lari. Nah, kalau gitu ngapain saya nanam sios Tavi? Harga belinya juga sudah mahal kan gitu ya. Iya, betul. Toh nanti misalkan sama tonasnya sama, tapi di harga yang lain saya milih ini. Itu kalau menurut Pak Sari itu salah apa benar? Di sini ada nggak